Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, baiklah, kita akan kembali lagi untuk PJJ Matematika yang ketiga. Kita masih membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang si bentuk akar tadi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang merasionalkan bentuk akar dengan notasi ilmiah. Nah, sebelumnya antum silahkan siapkan buku catatan, latihan, dan buku alat tulisnya, juga serta buku paketnya. Nanti kita bisa membantu dalam proses pembelajaran ya. Nah, sebelumnya silakan berwudu dan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, sama seperti sebelumnya, antum dituntun untuk menonton dan memahami video pembelajaran tersebut. Jika antum masih belum paham untuk yang pertama kali nonton, silakan tonton lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, setelah itu silakan catat yang rasanya perlu dan Ustazah rasa mungkin perlu semua ya untuk dicatat. Catat di buku catatannya, lalu kerjakan tugas latihannya. Pengumpulannya antum kumpulkan dan kirimkan melalui WA Ustazah masing-masing. Nah, jangan lupa mengirimkan baca salam dan sebutkan nama panjang, nama aslinya ya nak, biar tidak salah-salah. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dipelajari adalah merasionalkan bentuk akar ini dalam bentuk pecahan, lalu menuliskan notasi ilmiah, menentukan notasi ilmiah, membuat model pembelajaran matematika, dan menyelesaikan model pembelajaran matematika dalam permasalahan kehidupan nyata. Itu untuk poin 4, 5, 6 itu antum dituntun untuk mengerjakan tugas bentuk akar itu dalam bentuk soal cerita. Nah, untuk selanjutnya antum akan menyaksikan video pembelajaran yang akan Ustazah sajikan. Silahkan tonton dan pahami. Jika belum memahami sekali, silahkan pahami lagi untuk yang kedua kalinya. Oke, silahkan ditonton. Oke anak-anak, sekarang untuk PJJ kita yang ketiga ini, materi kita adalah tentang merasionalkan bentuk akar. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang si bentuk akar. Sekarang kita merasionalkan si bentuk akar atau menyederhanakan bentuk akar. Nah, gunanya kita merasionalkan bentuk akar ini adalah ketika si pecahan, dia ini pecahan. Nah, pecahan ini jika di bawahnya atau si penyebutnya itu berbentuk akar, kita tidak bisa menyelesaikannya begitu saja. Makanya kita butuh merasionalkan, dan inilah bentuk cara untuk merasionalkan dan hasilnya. Nah, kita ambil dari yang pertama dulu. Nah, untuk yang pertama, bentuk akar yang pertama itu bentuk A per akar B. Dengan A dan B ini nilainya nilai dalam bentuk bilangan rasional ya. Nah, A per akar B. Nah, cara merasionalkannya gimana? Cara merasionalkannya, kita mengalihkan si nilai akar tadi, akar teman dari si B tadi. Berarti kan kita tinggal mengalihkan si akar B dengan akar B. Ini kan tidak ada pengaruhnya, karena akar B per akar B hasilnya juga 1. Berarti merasionalkan itu gunanya adalah untuk menyederhanakan si bentuk akar tadi agar hasilnya nanti berbentuk si penyebutnya tidak dalam bentuk akar lagi. Nah, hasilnya itu berbentuk A per B akar B. Ini cukup penjelasan, nanti kita masuk ke contoh ya. Untuk yang kedua ini 1 per A tambah akar B. Kalau A tambah akar B, nah kalau tadi kita mengalihkan si akar B dengan temannya si akar B per akar B. Nah, sekarang kalau untuk pecahan di bawahnya ini positif, kita mengalihkan dengan si negatif. Kalau teman di bawahnya positif, kita mengalihkan penyebut dan pembilangannya adalah negatif. Itu gunanya merasionalkan bentuk akar. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah A kurang akar B per A kuadrat kurang B. Ini dia bentuk hasilnya. Untuk sekarang antum pasti belum mengerti karena ini masih dalam bentuk rumus. Nanti Ustazah jelaskan dalam bentuk contoh. Nah, ini dalam bentuk penjumlahan. Untuk yang selanjutnya itu dalam bentuk pengurangan. Pengurangan dengan si A kurang akar B. Berarti kalau tadi kita tambah, kita merasionalkannya dengan kurang. Berarti kalau kurang, kita merasionalkannya dengan tambah. Nah, hasilnya juga seperti ini. Kalau tadi kurang hasilnya, sekarang tambah. Makanya A kuadrat kurang B ini masih sama. Oke, untuk yang keempat itu masih sama, tapi bedanya kalau di yang atas tadi nilainya ada A. Kalau yang di bawah itu dua-duanya berbentuk akar, ada akar A tambah akar B. Masih sama juga, kalau dia tambah, teman atau lawannya kita kurangkan. Kita kurangkan untuk merasionalkannya. Berarti teman sekawannya, berarti tambah, yaudah kurang. Kurangnya akar A kurang akar B per akar A kurang akar B. Ini ya, ini untuk pengalinya ya.
Nah, untuk yang di bawah juga sama. Kalau dia di sini tambah, di sini kurang, berarti kalau di sini kurang, berarti kita merasionalkannya dengan nilai tambah. Ini dia si tambah. Dengan akar A tambah akar B, akar A tambah akar B. Karena penyebutnya ini adalah akar A kurang akar B. Nah, bentuk hasilnya juga seperti ini. Sama. Nah, itu bentuk dari rumus. Ini bentuk dari rumus merasionalkan bentuk akar. Ada 5 bentuk. Nah, nanti di soal itu nanti berbeda-beda lagi ketika nilai A-nya ini, nilai satunya ini berbeda. Nah, kita lihat langsung ke contohnya. Nah, ini contoh dari yang pertama. Contoh yang pertama tadi, bentuk dari si A per akar B. Nilai A-nya di sini adalah 1, nilai akar B-nya adalah, nilai B-nya adalah 2. Nah, caranya tadi sama. Caranya sama, berarti kita mengalihkan si akar tadi, akar 2 ya di bawahnya, berarti dengan akar 2 per akar 2. Ini dia, kita balik lagi ke sini, berarti 1 per akar 2 kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Nah, penyelesaiannya di sini gimana? 1 dikali akar 2, berarti 1 kali akar 2 ya sudah akar 2. Di sini per. Nah, akar 2 kali akar 2, masih ingat nak? Akar A dikali akar A itu hasilnya A. Nah, habis berarti si A-nya habis. Tinggal ambil nilai A-nya, si akarnya habis. Maaf ya, si akarnya habis, tinggal nilai A. Berarti di sini 2. Nah, caranya adalah di sini 1 tadi kan. Kita boleh memisahkan si akar dengan 2. Berarti 1 per 2 akar 2. Sudah, ini bentuk rasionalnya. Untuk nomor 1. Nah, kita lanjut. Untuk yang nomor 2, ini 3 per 3 tambah akar 2. Kalau tadi Ustazah kasih tahu, kalau di sini dia tambah, berarti kita merasionalkannya atau mengalihkan teman sekawannya di sini tambah, berarti di sini kurang. Berarti kita tinggal mengalihkan bentuk yang di dalam penyebut. 3 tambah akar 2 berarti kita mengalihkannya dengan 3 kurang akar 2 per 3 kurang akar 2. Penyelesaiannya gimana? Masih tetap sama. Berarti ini ke sini, ini kalinya ke sini. Nah, ini ke sini. Ini kita kalikan ke sini. Sama halnya juga dengan sini, kali ke sini dulu, lalu ke sini. Penyelesaiannya sama. 3 kali 3 dulu. Hasilnya 9. 3, ini negatif ya, berarti udah di sini negatif. 3 kali akar 2, berarti 3 akar 2. Per, ini lagi, 3 kali 3, 9, 3, ini negatif ya. 3, berarti di sini udah kurang dulu. 3 kali akar 2, 3 akar 2. Di sini, 3 ini positif, berarti di sini tambah. 3 akar 2. Nah, terakhir, akar 2 ini positif, negatif, berarti bikin dulu negatif di sini ya, negatif. Akar 2 kali akar 2 masih sama akar A dengan akar A, berarti hasilnya 2. Nah, gunanya di sini kalau udah seperti ini, antum seharusnya tidak perlu mengalihkan si 3 akar 2 dengan 3 akar 2. Kenapa? Karena ini nanti akan habis. Negatif, positif, habis. Makanya hasilnya itu jadi 9 kurang 3 akar 2 per 9 kurang 2. 9 kurang 2, berarti hasilnya 9 kurang 3 akar 2 per 7. Selesai. Oke, untuk yang selanjutnya, kalau yang tadi si akarnya di sebelah kanan. Nah, sekarang si akarnya duluan. Perlakuannya masih sama, kita hanya fokus pada penyebutnya. Operasi penyebutnya kurang, berarti kita kalikan sekawannya dengan tambah. Ini dia. Akar 3 tambah 2 karena di sini kurang. Penyelesaiannya di mana? Masih tetap sama, kita mengalihkan seperti biasa. Lanjut ya. Berarti kita kalikan 1 kali akar 3 tambah 1 kali 2. Kenapa tambah? Karena di sini tambah ya. Oke, lanjut akar 3 tambah 2. Ini lagi akar 3 kali akar 3 masih sama akar A kali akar A, berarti hasilnya A. Berarti A-nya yang bernilai berapa? 3. Ini tidak perlu lagi ya, karena di sini kalau akar 3 kali 2 hasilnya plus, 2 kali akar 3 hasilnya minus, itu habis. Berarti tinggal 2 kali 2, 4. 4 ini negatif, ini positif, jadi di sini kurang 4. Berarti hasilnya akar 3 tambah 2 per min 1, karena 3 kurang 4 hasilnya min 1. Penyelesaian lebih sederhana, min buka kurung akar 3 tambah 2.
Berarti hasilnya min akar 3 kurang 2. Selesai. Oke, lanjut untuk contoh soal yang terakhir. Ini dia bentuk beda lagi. Ini masih sama kayak yang tadi, ini tambah berarti temannya adalah kurang. Kalau dia kurang berarti kita masih menyelesaikan seperti biasa. Nah, bedanya di sini yang di atasnya kita ada bentuk akar lain. Nah, kalau ini kita masih tetap menyelesaikannya. Ini kali ke sini, kalikan ke sini, dan ini juga kalikan ke sini dulu, baru kalikan ke sini. Hati-hati, satu-satu penyelesaiannya. Kalau di bawah kita bisa langsung menyimpulkan, tinggal dikalikan 3 kali 3, ya udah 9. Ini habis ya, ini masih habis, berarti akar 5 kali akar 5. Berarti 5 dikurang 5, sudah. Kalau yang di bawah, kalau yang di atas tidak, karena di sini ada kurang, di sini juga kurang, beda. Berarti selesaikan satu-satu ya. 3 kali 3, berarti di sini 9. 3 kurang akar 5 nih ya. 3 ini negatif akar 5, berarti 3 kali negatif akar 5. Berarti di sini kurang dulu 3 akar 5. Lanjut, ini negatif lagi 3 akar 5, berarti tetap kurang 3 akar 5. Nah, negatif kali negatif hasilnya positif. Akar 5 kali akar 5 berarti 5. Nah, ini lagi. Negatif 3, akarnya sudah sama, berarti bisa kita jumlahkan. Dia punya hutang 3 ditambah hutangnya 3, berarti hutangnya jadi 6. Bikin dulu 9 kurang 6 akar 5 ditambah 5 per 9 kurang 5 berapa? 4. Lanjut, 9 tambah 5. 14 kurang 6 per 6 akar 5. 6 akar 5 per 4. Kalau mau disederhanakan lagi bisa. Berarti ini bisa kita keluarkan si nilai 2. 2-nya dikeluarkan. Di sini 7. Di sini 7. 2 kali 7 14 ya. Di sini 3 akar 5 per. Di sini 4 tetap ya. Kita cuma mengurangkan di sini. Nah, kalau antum masih bisa menyelesaikan, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, tinggal 2. Jadi hasilnya 1 atau 7 kurang 3 akar 5 per 2. Selesai. Nah, untuk yang selanjutnya ini kita udah selesai untuk merasionalkan, udah ada contoh soalnya. Nah, sekarang tentang bentuk berpangkat itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini biasanya langsung saja pada soal, tidak ada penjelasan. Berarti Ustazah contohkan ada nanti 3 soal. Ini soal yang pertama, soal cerita. Itu juga ada dalam buku, boleh dilihat halaman 44 ya, buku paketnya. Nah, katanya air menetes sia-sia dari suatu keran karena tidak ditutup dengan benar. Jika air menetes sebanyak 10 pangkat min 3 liter per detik, berapa air yang terbuang selama 10 jam? Nah, kita bikin penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya yang pertama, berarti kita cari dulu, itu kita hitungannya 10 jam ya. Kita cari 1 jam saja dulu. 1 jam itu berapa detik? 3.600 detik. Oke, katanya tadi air yang terbuang sia-sia itu 10 min 3 liter per detik. Berarti kita cari 1 jam. 1 jam itu 3.600 detik. Berarti 3.600 tadi, ini hitungan detik lagi ya. Berarti kita ambil 1 jam, 3.600 tadi detik. Kita kalikan dengan si 10 pangkat min 3. 10 min 3 liter per detik ya. Nah, sekarang boleh dong si detiknya kita habiskan. Kalau sudah si detik dihabiskan, masih ingat konsep pangkat negatif? Kalau dia pangkat negatif, kita pindahkan dia ke bawah, dia jadi pangkat positif. Berarti penyelesaian 3.600 itu dikali 1 per 10 pangkat 3. Karena ini negatif, pindah ruas jadi positif. Ini liter lagi ya. Nah, hasilnya ketika sudah seperti ini liter ya. Nah, udah seperti ini, berarti kita ngerubah si pangkat 3 tadi ya. Berarti 3.600 tadi kita kalikan jadi 1 per 1000 ya nak, 3 nolnya. Nah, tinggal apa lagi? Ini tinggal liter ya. Nah, hasilnya untuk 1 jam itu kita coret, ini kita coret 36 bagi 10. Tinggal geser
komanya, berarti 36, 10, 10, berarti komanya jadi hasilnya itu 3,6 liter. Ini untuk satu jam. Yang diminta adalah 10 jam, berarti si 3,6 liter tadi kita kali 10 jam. Berarti hasilnya 36 liter. Ini untuk waktu 10 jam. Selesai. Nah, ini soal cerita yang kedua ya, Nak. Ini jarak pandang pesawat terbang pada kondisi normal dinyatakan dengan D-nya 1,5 akar H. H itu untuk ketinggian berarti ya, di mana D adalah jarak pandang dalam meter dan H adalah ketinggian, benar ya? H-nya ketinggian pesawat dalam meter. Nah, jika pengamatnya berada dalam pesawat terbang pada ketinggiannya 3.600 meter, berarti ketinggian tadi H ya, berarti berapa jarak yang dapat dilihat olehnya. Nah, kita langsung ke penyelesaiannya. Berarti si D-nya tadi adalah 1,5 dari akar H. Ini dia ya, D sama dengan 1,5 dari akar H. H-nya berapa tadi? 3.600 meter. Ini 3.600 meter. Berarti kita tinggal bikin D sama dengan 1,5 akar H. H-nya akar H ya. H udah langsung, tinggal bikin 3.600. Akar dari 3.600. Akar dari 36 saja dulu berapa? Akar dari 36, 6 ya, berarti ada 2 nolnya, tambah aja nolnya 1, karena akar kan kalau akar kuadrat berarti ini 2-nya untuk pangkat 2 ya, berarti di sini tinggal keluarkan jadi dikali 60, selesai. Nah, penyelesaian gimana? Ini tinggal kali ini 0 ya, berarti tinggal 1,5 kali 60, berarti nolnya habis, komanya juga habis, berarti 15 kali 6, 6 kali 5, 15 kali 6 sini ya, 6 kali 5, 0. 3, 6 kali 1, 90. Berarti hasil ketinggiannya adalah 90 meter. Berarti si pengamat dapat melihat berapa jarak yang dapat dilihat olehnya adalah 90 meter. Selesai. Nah, lanjut. Ini untuk soal yang ketiga dari soal cerita. Tentukan panjang diagonal ruang balok di bawah ini. Ini balok ya. Tentukan panjang diagonal ruangnya. Saya jelaskan lagi, kalau balok yang diagonal bidangnya mana, diagonal ruangnya mana. Kalau bidang, ini diagonal bidang. Dari A ke C, ini bidang ya. Nah, kalau ruang mana? Dari H ke B. Berarti kita butuh si bidang, si ruang tadi adalah nilai HD. HD ada kan nilainya? Berarti HD sama dengan HD itu sama dengan CG ya, CG. Dia sama-sama tegak ya. Nah, berarti tadi Ustazah lihat terangkan lagi ya, Nak. Ini AC, AC ini diagonal bidang, bukan CD ya, tapi BD. Maaf. Di sini berarti BD. AC, BD itu diagonal bidangnya. Nah, kita cari diagonal bidang tadi dulu. Berarti kita cari nilai AC. AC kuadrat itu kita dapat dari AB kuadrat. Kita tambahkan dengan BC kuadrat. Berarti 12 kuadrat kita tambahkan dengan 5 kuadrat. 144 kuadratnya ya, Ustazah langsung aja sini 25. Nah, kalau antum bikin AC kuadrat, kalau AC saja berarti antum keluarkan akarnya, tambahkan jadi 169. Berarti AC hasilnya adalah 13. Kalau antum sudah dapat AC tadi sama dengan BD, berarti ini boleh dihapus, diagonal bidangnya Ustazah rubah ya. Di sini jadi 13. HD sudah ada. HD sama dengan CG 4 tadi ya, ini 4 berarti di sini 4. AC sudah ada, AC BD sudah sama, berarti 13 ya. Berarti tinggal mencari HB, diagonal ruangnya. Nah, di sini lanjutnya ya. HB kuadrat. Berarti HB kuadrat itu kita dapat dari HB kuadrat, perhatikan HB. Berarti sisi HD kuadrat, HD ya. Kita tambah dengan sisi BD kuadrat. HD tadi berapa? 4 ya, berarti 4 kuadrat. Kita tambah dengan BD 13 kuadrat. Tambahkan, ini 16 ditambah 169. Berapa hasilnya?
Nah, ini hasilnya ya, 4 kuadrat, 13 kuadrat, 16, 169, hasilnya 275. Ini untuk HB kuadrat, kalau HB saja berarti akar dari 275. Nah, pengeluaran akar 275 ini nggak ada ya nak? Boleh disederhanakan? Boleh. Akar 275 itu sama 25 kali 11, sama nggak? Sama. Nanti si 25-nya boleh dikeluarkan. Si 25-nya jadi 5. Berarti tinggal dalam akarnya 11. Berarti 5 akar 11. Itu untuk diagonal ruang. Oke, itu tadi juga sudah selesai kita untuk soal cerita. Nah, sekarang ini materi tambahan untuk bilangan berpangkat, itu adalah notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah ini sering disebut bentuk baku. Bentuk baku dari suatu bilangan positif yang dituliskan dalam bentuk A dikali 10 pangkat N. Nah, N-nya ini bilangan bulat ya. Kalau dia bilangan bulat N-nya berarti ada positif dan negatif. Nah, ini bentuknya dengan A-nya itu bisa besar dari 1 atau sama dengan 1 atau kecil dari 10. Itu kisaran nilai si A. Nah, contohnya nih, notasi ilmiah untuk 2300. Dimintanya notasi ilmiah atau bentuk baku dari 2300. Berarti kita mengganti bentuk 2300 ini dalam bentuk A kali 10 berpangkat N. Nah, caranya di sini kita pasti tahu dia ada 2 buah 0. Berarti kita udah tahu, berarti dia berpangkat 2 dulu. Nah, di sini nilai A-nya lebih dari 1. Nilai A-nya lebih dari 1, dia kan 2. Gak mungkin kita pakai 23 karena batasnya cuma sampai 10. Makanya kita pakai untuk komanya, kita geser komanya jadi 2,3. Kita bisa pakai 2,3 tapi tidak bisa memakai 23 karena batasnya cuma sampai 10. Nah, di sini 2,3 karena nolnya 2 pangkat 2, digeser komanya berarti pangkatnya jadi 3. Ini dia, nilai A-nya lebih dari 1 dan kurang dari 10. Makanya jadi 2,3 dengan N-nya bilangan bulat. Kebetulan di sini N-nya bilangan bulat positif. Lanjut. Ini catatan selanjutnya. Ini ada 2 buah catatan. Yang pertama, bilangannya lebih atau sama dengan 10. Lebih atau sama dengan 10. Berarti nggak boleh diantara itu ya. Nah, kalau untuk yang selanjutnya, itu bilangannya antara 0 dan 1. Berarti nggak boleh sampai 10. 0 sampai 1. Berkoma. Nah, untuk ini kita lanjut yang bagian atas dulu. Bilangan lebih atau sama dengan 10 itu gunakan pangkat positif ketika memindahkan titik desimalnya ke kiri. Kita masuk contoh, itu 8.500. 8.500 itu 8.500 ya nak. Itu kita rubahnya dalam bentuk perkalian sama seperti tadi. Berarti kita udah tahu ya, ini nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita nggak bisa ngambil si 85, tapi kita bisa ngambil 8,5. Makanya si nolnya kita tambah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nol, jadi dia 1 juta dong. 8,5 jadi 8,5, bukan 85 lagi. Nah, di sini perubahannya 8,5, 10 pangkat tuh 2, 3, 4, 5, 6. Makanya 10 pangkat 6. Itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, itu ada 144 tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sedangkan di sini kita sampai dengan 10. Berarti nggak bisa kita ambil 144. 14,4 juga nggak bisa. Makanya kita ambil jadi 1,44. Nolnya tambah 2. Karena nolnya tambah 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 8 ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya jadi 1,44 dikali 100 juta jadi 1,44 kali 10 pangkat 8. Nah, begitu juga untuk bilangan antara 0 dan 1. Untuk catatan notasi ilmiah ini antum bisa lihat di buku paketnya, itu ada halaman 53 ya. Itu ada di sana, bisa antum juga lihat, perhatikan. Nah, katanya kalau bilangan antara 0 dan 1 masih sama, tapi bedanya di sini kalau tadi kita merubahnya ke dalam bentuk pangkat positif, kalau 0 dan 1 kita merubahnya pangkat negatif jadinya. Karena kita bukan mengalihkan lagi, tapi kita membagi si pangkatnya. Perlakuannya masih sama. Nah, ini 0,00085 ini kita ambil atau kita rubah pembaginya. Nah, kita masih sama, hitung bagian setelah koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kan 7. Karena dia 7, kita nggak bisa pakai 85, berarti kita geser ke sini, makanya jadi cuma 6. Makanya di sini jadi 8,5
1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ya posisinya, maka 8,5 dibagi 1 juta. Di sini 8,5. Pangkatnya gimana? Karena kita bagi, makanya pangkatnya jadi negatif. Nah, untuk yang kedua ini juga masih sama, hitung juga. Hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, kita boleh 8 karena kita nggak bisa 14,4, bisanya 1,44. Dibaginya 100 juta. Ini pangkatnya jadi negatif. Nah, inilah bentuk dari notasi ilmiah dan catatan-catatannya. Nah, untuk selanjutnya nanti antum silakan kerjakan tugasnya seperti biasa, tidak ada kata terlambat. Nah, berikut tugasnya yang harus antum kerjakan. Yang pertama itu rasionalkan bentuk akar. Berikut ada 3 soal. Yang pertama ada A 6 per akar 2, yang B 3 per akar 2 tambah 1, yang C 3 akar 5 kurang 10 per akar 5. Nah, untuk soal yang nomor 2 itu soal cerita. Kerjakan. Diketahui katanya volume benda kecil berbentuk kubus 1,25 kali 10 pangkat min 4. Yang ditanya adalah panjang rusuk benda tersebut. Sebelumnya antum di kelas 8 juga udah pernah belajar tentang kubus, volumenya, bisa mencari rusuknya ya. Nah, untuk yang nomor 3, nyatakan dalam bentuk ilmiah. Yang pertama, untuk yang A, nyatakan bentuk ilmiahnya 6.780.000. Nah, untuk yang B itu 0, setelah koma itu ada 8 0 dan 78. Silahkan selesaikan, rubah bentuknya dalam bentuk ilmiah. Nah, kerjakannya di buku latihan, jangan ada yang terlambat. Nah, pas pengumpulan, silahkan antum bikin nama lengkap antum dan jangan lupa ucapkan salam, biar jelas ya nak dan nilainya tidak salah-salah memasukkan. Semangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.